Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial ngantuk, tutorial yang memang mungkin kalian sudah paham. Jadi kita hanya sharing-sharing saja. Bagaimana caranya kemarin ada kejahatan komputer, kemudian ada oknum-oknum di bidang kejahatan komputer atau cybercrime juga. Kemudian bagaimana cara menggunakan internet dengan baik dan benar. Nah, disinilah oknum kejahatan komputer itu seperti apa, ya. Di sini bakal menjelaskan. Jadi ada dua macam oknum kejahatan komputer yang mungkin teman-teman sudah tahu, yaitu hacker dan cracker. Cuma dua ini punya punya visi yang berbeda. Jadi dua orang ini, bukan profesi ya, pokoknya dua oknum ini, hacker sama cracker, punya visi yang berbeda. Mungkin yang teman-teman sudah paham atau belum paham sih. Intinya kebanyakan orang itu pengen jadi hacker, atau kebanyakan orang juga pengen jadi cracker. Tapi ada sisi baik ketika saya tanya-tanya apa itu hacker. Hacker itu adalah orang jahat. Cracker adalah yang menangkal hacker. Tapi di sini kalian nanti bakal tahu apa hacker dan cracker itu sendiri. Jadi dua-duanya tetap oknum kejahatan, cuma dengan visi yang berbeda, ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan sesuai dengan pola pikir atau paradigmanya masing-masing. Oke, di sini ada hacker. Jadi hacker itu fungsi hacker itu mempelajari sistem, menganalisa sistem. Bila menginginkan sistem itu dibuat serupa dengan yang aslinya, kemudian memodifikasi dan mengeksploitasi sistem. Jadi contoh tadi ada namanya bca.com, ada namanya bca click, ada namanya bca kilek, ya enggak? Tapi di dalamnya mempelajari si hacker tersebut, persis sama, dianalisa bentuknya sama, dibuat juga, dimodifikasi juga, dan mengeksploitasi sistem, ya, hacker. Tapi hacker itu hanya sebatas itu saja. Jadi kalau untuk data-data sebagainya tetap dikembalikan lagi kepada situs yang bersangkutan. Jadi sebenarnya hacker ini hanya sebatas, kalau kita bisa dibilang itu bisa juga mencari bug, bisa juga mencari apa sih kelemahan dari sistem tersebut. Nah, hacker ini tugasnya itu seperti itu. Jadi hacker ini juga bisa saja, ada teman saya dulu, jadi ada lomba di Atakwa, di sampingnya itu ya, intinya ada lomba, silakan hack situs-situs yang kalian kalau bisa nanti ke babak berikutnya, kemudian disebutkan bugnya. Nah, di situ ada terlihat misalnya dari ITB, dari UGM, salah satunya juga dari Stikom, itu menghack dan memberikan bug tertentu pada pihak yang berwenang lah menerima bug tersebut, seperti itu. Nah, ini tugasnya hacker. Tugasnya sebenarnya baik, mempelajari, menganalisa, bila menginginkan dibuat kembali, memodifikasi dan mengeksploitasi sistem. Ini yang kurang, ya. Tapi tadi tergantung cara pola pikirnya. Tapi kalau misalkan hacker ditujukan untuk mencari bug, mencari sistem yang lemah, kemudian dilaporkan ke pihak yang mempunyai sistem tersebut, nanti juga hacker tersebut dapat duit, itu juga boleh. Cuma kebanyakan ketika kita sudah menemukan bug, dimanipulasi dan diacak-acak. Sebenarnya hacker tersebutlah bisa dibilang hobi atau kesenangan pribadi, seperti itu. Diacak-acak nggak dapat duit. Tapi kalau hacker yang tidak dalam kesenangan pribadi, ya tadi, saya mencari bug, tugas saya mencari bug, saya dapat bugnya, saya laporkan ke punya situs, saya dibayar juga. Jadi tidak menghack. Kalau hack kan nanti juga kita kena, ya, penjara. Tapi kalau kita melaporkan bug, di sini ada bugnya, kalau misalkan bla 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 bla, bisa diretas. Nah, ini hacker. Hacker berarti mencari, mempelajari, dan mengubah suatu, ya, untuk keperluan hobi. Tadi saya bilang hobi dan pengembangan dengan mengikuti legalitas yang telah ditentukan oleh developer. Tetap hacker itu dalam rules, dalam aturan-aturan yang memang ditentukan oleh developer atau pengembang dari suatu sistem tersebut. Jadi hacker tersebut yang saya bilang adalah
hanya sekedar hobi, saya mau hack ini, oh ternyata bisa ya. Legalitas. Kenapa legalitas? Jadi ketika ada ada kesalahan sistem, kita laporkan ke developernya, kita laporkan ke pengembangnya, kita laporkan ke perusahaan yang mempunyai sistem tersebut, kayak gitu. Hacker biasanya melakukan penyusupan dengan maksud memuaskan pengetahuan dan teknik tadi. Saya tertarik nih, carding itu adalah kayak kartu kredit, diambil kode namanya dan sebagainya, kemudian bayar, ya enggak. Saya cuma pengen tahu tekniknya saja. Kadang-kadang hacker itu hanya pesan diri, saya carding, saya misalkan dapat ngebobol sesuatu, ya enggak, saya beli misalnya drone Phantom 6 atau Phantom berapa lah, kemudian dari luar negeri dibayar oleh orang yang kita tidak kenal, masuk ke Indonesia ke bea cukai, tapi hacker tidak mengambil produk tersebut. Padahal kalau ia diambil pun paling nebus di bea cukai sekitar 3 juta sampai 5 juta. Sedangkan drone Phantom itu sekitar ya 12-13 jutaan. Berarti apa? Biasanya menguji yaitu teknik dan pengetahuan si hacker tersebut. Kayak gitu, ya. Kemudian cracker nih, ya. Crack. Ingat, dari kata crack juga kalian, intinya ini yang menurut saya agak salah tapi membantu kita semua, ya. Agak salah tapi membantu bagi kaum yang tidak punya duit. Nah, kenapa? Kita lihat, ya. Cracker adalah sebutan untuk mereka yang masuk ke sistem orang lain, dan cracker lebih bersifat destruktif, biasanya jaringan komputer. Ya, masuk ke sistem orang lain. Ingat, kalau hacker, kita mempelajari sistemnya, kita buat baru, kita nggak ngacak-ngacak sistem tersebut. Tapi kalau cracker masuk ke sistem orang lain, contohnya apa? Membypass password dan lisensi program komputer tadi, Microsoft misalnya. Saya yakin ada yang serial number-nya pakai crack atau pakai serial number yang ada di situs-situs tertentu yang menyediakan crack. Misalnya kalian download Office 365 atau Office 2013 tapi plus crackernya, dengan secara tidak langsung kalian ketik download Office dan serial number. Padahal serial number tersebut adalah yang ngambil adalah cracker. Kalau kita memang bukan punya duit sih, orang yang baik lah, ya bayar lisensi program tersebut. Kemudian cracker juga secara sengaja melawan keamanan komputer tadi, secara sengaja melawan keamanan komputer. Cracker itu mengambil data-datanya, kemudian device ya, merubah halaman muka web. Kalian pernah tahu lah, di situs Tikom saya juga pernah mendapatkan. Jadi halaman depan webnya perantau anak Indramayu atau anak Majalengka, seperti itulah ya, dengan simbol kayak gitu, tengkorak. Jadi ini yang bisa membahayakan. Jadi bedakan hacker dan cracker. Kemudian kalau misalkan cracker bisa mendelete data orang lain, jahat nggak tuh, ya. Kemudian mencuri data dan umumnya melakukan cracking untuk keuntungan sendiri, maksud jahat, atau karena sebab lainnya karena ada tantangan. Ini ada hobinya, cuma di sini tadi ya kalau menurut dari versi orang yang membuat lisensinya, kalau cracker itu kan jahat. Kita memang pengen dapat duit, tapi teman-teman semua nggak bayar lisensi kepada developer tersebut, ya enggak. Tapi yang punten yang kurang ada duit, ya enggak. Tadi ya cracker itu menurut kita yang notabene masyarakat awam ya baik. Kenapa? Membagikan lisensi crack dan sebagainya. Ya tergantung kalian pilih dari mananya, sisi mananya, seperti itu. Karena tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah juga. Kemudian beberapa proses pembobolan dilakukan untuk menunjukkan kelemahan keamanan sistem. Objek penyerangan dalam komputer ini ya ada dua materi saja. Objek yang pertama yaitu ke hardware. Jadi perangkat keras terdiri dari internal komputer, printer dan sebagainya lah, disk dan sebagainya.
Kenapa menyerang pada komputer? Kita mengambil data dari hard disk. Bisa saja menyeken. Kalau kalian pernah lihat film ya, apalagi kayak film action atau film crime, biasanya mengambil data-data yang memang disediakan di perangkatnya, di hardware-nya kayak gitu. Perangkat lunak ya, oh salah ini ya. Perangkat lunak seperangkat instruksi yang ditulis oleh manusia untuk memberikan perintah bagi komputer untuk melakukan fungsinya. Pada dasarnya ada dua bagian ya, yaitu operating system dan programnya. Tadi udah mungkin kalian tahu. Nah, di sini kemudian penyerangan juga terhadap data. Data itu sangat riskan, makanya database ada yang disebut dengan enskripsi deskripsi. Kita bisa menenskript, memanipulasi, steganografi, kriptografi ya. Ya, kalau misalkan steganografi dalam bentuk misalnya gambar seperti itu. Jadi kalian misalnya ngetik satu file bentuknya Excel atau bentuknya database, tapi dibiaskan itu gambarnya Syahrini atau gambarnya Anya Geraldine atau apalah ya. Jadi ketika kalian buka, oh, saya dapat file nih, oh ternyata Anya Geraldine, cuma foto aja. Ngapain? Ternyata di dalam Anya Geraldine itu ada isinya dalam bentuk Excel dan sebagainya. Makanya hati-hati ya dalam data. Kemudian juga kejahatannya dalam bentuk komunikasi. Komunikasi bertempat di jaringan. Jaringan membentuk suatu komunikasi data yang melibatkan tadi ya. Kalian sekarang pun komunikasi kalian bisa dilacak oleh orang lain. Kontak kalian, nama kalian bisa dilihat oleh orang lain. Ada apa saja di dalam kontak kalian bisa dilihat oleh orang lain kayak gitu. Jadi penting-pentinglah kalian menjaga privasi kalian. Tidak semua hal harus diekspos di media. Ada juga untuk konsumsi pribadi. Jadi jangan sampai kalian juga membuat netizen di luar sana tahu semua tentang gerak-gerik kalian dan sebagainya, karena memang harus ada yang kalian batasi. Oke. Network merupakan cara yang sangat berguna untuk mengintegrasikan sistem informasi dan menyalurkan alur informasi dari area satu dan area lain tadi. Ya, cracker dapat menggunakan satu komputer dalam network untuk menghubungi network yang lain serta merusak sistem dan yang network tersebut tadi. Ya, pokoknya cracker itu ya cara pandangnya berbeda juga ya. Kalau misalnya cara pandang sini, cracker itu orang yang jahat, oknum kejahatan, dari tadi menyerang data, menyerang hardware, kemudian menyerang komunikasi. Jadi hati-hati. Makanya ya sekarang orang-orang pun gini deh. Kalian pernah buka situs Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan sebagainya. Kalian klik sepatu. Nanti di Facebook pun akan memunculkan yang direkomendasikan buat kalian sepatu. Padahal kalian kliknya di Tokopedia. Atau kalian pernah misalkan minjem atau pernah ketipu satu kali melalui SMS. Jadi ada pihak-pihak yang terus ngirimin spam yang seperti itu. Atau misalkan kalian pernah pinjam dana online ya, akan banyak sekali nomor-nomor ke SMS kalian yang menawarkan pinjaman. Atau kalian sering belanja Shopee dan sebagainya, kalian dapat SMS selamat Anda memenangkan hadiah dari Shopee dan sebagainya. Nah, itulah yang yang disalahgunakan oleh cracker. Cracker bisa mengambil data dari manapun, kemudian bisa di-share, dijual dan sebagainya pada orang-orang yang tidak berhak menerimanya kayak gitu. Ya, mungkin itu saja penjelasannya ya, dari benda yang dari mana sih kejahatan jaringan berasal dan siapa saja yang melakukan kejahatan ya. Yang melakukan kejahatan adalah cracker dan hacker. Dan komunikasi, ingat, komunikasi data dan hardware itu juga bisa diserang oleh seorang yang dua oknum tersebut, cracker atau hacker. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Ingat ada poin-poinnya, ingat poin-poinnya saja ya, dan jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Terima kasih.